adik-adik. Shalom Kak. Apa kabarnya? Luar biasa. Yes, yes, yes. Iya. Kak, kakak ini kan kita memasuki tahun yang baru. Iya betul Kak. Berarti hatinya harus seperti apa Kak? Harus lebih bersemangat. Lebih bersuka cita lagi dalam memuji Tuhan. Iya, jangan lagi kita pikirin lagi yang gopit-gopit ya Kak ya. Iya, kita Kak, buang kita harus jauh-jauh. Iya, kita harus lawan penyakit itu. Ya, kita memasuki tahun 2021 dengan minggu pertama kita memulai kebaktian kita. Yang pertama kita siapkan kidung jemaat, Alkitab, persembahan, terutama apa Kak? Hatinya. Iya, kita akan memuji Tuhan. Masih ingat enggak adik-adik atau kakak? Yesus itulah satu-satunya. Masih Kak. Masih dong Kak. Masih dong kayak Kak ya. Nah, kita mau bernyanyi, kita bangkit berdiri. Ayo adik-adik bangkit Ayo ya, berdiri. bangkit, harus semangat, harus semangat. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Sekali lagi ya Kak. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Nah, sebelum melanjut lagi kan Kak, ada informasi terbaru loh di tahun Apa itu, 2021 Kak? ini. Mau tahu? Mau dong Kak. Nah, untuk kita semua dan juga untuk adik-adik sekolah minggu yang sudah setia mengikuti ibadah kita dari tahun 2020 secara virtual, di tahun 2021 ini kita ada sesuatu yang baru. Nah, sesuatu yang baru itu adalah kita akan adakan kuis setiap minggunya. Nah, setiap minggunya ini kan Kak, kita akan ada kuis. Kuisnya tuh berbeda-beda loh. Ada ayat hafalan, nanti mungkin akan ada lomba mewarnai. Wah seru sekali pastinya ya Kak. Banyak lagi lah kegiatan kita yang disiapkan oleh kakak-kakak guru sekolah minggu di setiap minggunya. Nah, untuk mengikuti segala kuis ini, kita bagi menjadi 2 kelompok horong. Kelompoknya itu yang pertama untuk horong kecil kelas TK ataupun kelas 0 sampai kelas 3 SD. Dan horong besar kelas 4 SD sampai SMP. Nah, untuk minggu kali ini di minggu tanggal 7 Februari 2021, kuisnya berupa ayat hafalan. Kira-kira mereka sudah tahu nggak ya apa ayat hafalannya? Nanti kita akan kasih Nanti tahu kita kasih pastinya tahu, Kak. Oke, untuk adik-adik sekolah minggu biar penasaran, biar makin semangat mengikuti ibadahnya, ayat hafalannya akan kakak kasih tahu di akhir ibadah. Jadi kalian jangan lewatkan setiap ibadah kita ya. Oke kak, kembali kita lanjutkan ibadah kita memuji Tuhan. Oke, adik-adik, kakak mau tanya lagi kembali. Nah, tahu nggak lagunya? Kau temanku, ku temanmu. Masih ingat nggak kita Kak? Masih Kak. dong Kak. Iya, kita undang lagi bangkit berdiri. Ikutin kakak yang di depannya ya. Kau temanku, ku temanmu,
seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan mendoakanmu dalam kasih Tuhan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama seperti celana dengan baju, seperti mentega dengan roti. Kepada seluruh adik-adik, kakak persilakan untuk kembali duduk. Nah, kalau sudah kembali duduk dengan tenang, kita ambil saat teduh sebentar ya. Ayo ambil sikap berdoanya, tutup matanya, lipat tangannya, kita undang Roh Kudus untuk memberkati kita selama ibadah. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Sekarang kita akan bernyanyi, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita buka buku Kidung Jemaat kita dari nomor 19 ayat 1 dan 5. Ayo ambil buku Kidung Jemaatnya, dibuka nomor 19 ayat 1 dan ayat 5. Kita nyanyikan bersama. Tuhanku Yesus, Raja alam raya, Allah dan manusia. Kau ku kasihi, kau junjunganku, bahagiaku yang bakal. Apa yang indah dalam dunia ini nampak dalam dirimu, yang maha indah, harta surgawi hanya Engkau ya Tuhanku. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi, kita sama-sama mengucapkan ya Allah kasihanilah. Ya Allah kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Adik-adik, titah pada minggu hari ini adalah titah pertama. Amang harap kita sudah menghafal apa titah pertama. Kita sama-sama mengucapkan titah pertama tuaya. Titah pertama, akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita sama-sama berdoa mengucapkan ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kembali kita buka buku Kidung Jemaat kita dari nomor 425 ayat 1 dan 2. Ayo buka Kidung Jemaatnya nomor 425 ayat 1 dan 2. Sudah dapat? Sudah, Sudah, Kak. Kak. Oke, kita nyanyikan bersama-sama. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah cahayamu. Banyak jiwa dalam dosa mengerang, kirimlah cahayamu. Kirimlah
Marilah kita mengaku dosa kita, kita berdoa, kita sama-sama mengucapkan dan ampunilah. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik, ayat bulanan yang ditetapkan untuk bulan Februari, ada yang tahu tertulis di mana? Yosua pasal 24 ayat 15. Ayo mari kita buka Alkitabnya. Yosua 25. Itu nyata ya? Yosua 24 Amang. 24. Yosua 24 ayat 15. Sudah dapat Alkitabnya dibuka? Sudah Amang. Kita membaca bersama-sama. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Demikian firman Tuhan, kita sama-sama mengucapkan berbahagialah. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Sekarang kita akan bernyanyi, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita buka buku Kidung Jemaat kita dari nomor 19 ayat 1 dan 5. Ayo ambil buku Kidung Jemaatnya, dibuka nomor 19 ayat 1 dan ayat 5. Kita nyanyikan bersama. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita. Kita sama-sama mengucapkan aku percaya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Baik adik-adik sekolah minggu, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, siapkan Alkitabnya, ambil sikap.
untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita nyanyi, satukanlah hati kami. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Shalom, Mama. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu, Amang. Adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan yang menjadi khotbah pada minggu hari ini yang tertulis dalam kitab Injil Lukas pasal yang ke-10 ayat 25 sampai 37. Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Amang mengajak kita semua untuk membacanya bergantian atau secara responsoria. Kita mulai. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati." Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya,
Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Demikian hukum Tuhan. Adik-adik, siapa di sini yang pernah tersandung? Tahu tersandung? Kalau bahasa Bataknya tartuk-tuk. Misalnya dia lagi jalan, tak taunya dia tak lihat ada batu di situ. Lalu karena tersepaknya akhirnya jatuh. Nah, kalau adik-adik mengalami hal yang seperti itu, lututnya pun berdarah, apa perasaannya? Sakit. Sakit. Ya kan? Sakitnya tuh di sini. Karena sudah ada luka. Kan itu. Jangan-jangan karena luka itu adik-adik menjadi nangis. Nah, kalau jatuh maunya gimana? Tentu kita berharap ada orang lain yang mau menolong, membantu, bukan malah menertawai. Kalau kita melihat orang jatuh lalu kita tertawai, itu tidak baik. Tapi yang baik adalah membantu, menolong. Dan kalau kita sudah ditolong, pastilah kita akan mengucapkan terima kasih. Nah, adik-adik, tadi kita sudah membaca Alkitab bahwa Yesus sedang bercerita. Apa cerita Yesus? Ketika itu ada seseorang yang baru dirampok. Bahkan bukan hanya dirampok, dia juga dipukuli sampai badannya penuh dengan luka. Bahkan setengah mati tadi katanya. Dia sudah setengah mati. Dia tergeletak di jalan. Tidak ada yang mau menolong dia. Ada satu orang yang melihat dia di tengah jalan, tetapi tidak mau menolong. Lalu lewat satu orang lagi, tetap tidak ada yang mau menolong. Barulah orang yang ketiga, orang Samaria, melihat itu, dia pun tergerak hatinya untuk menolong. Padahal orang yang pertama dan orang yang kedua yang melewatinya tadi itu adalah teman satu bangsanya, atau katakanlah satu marganya. Padahal orang yang ketiga itu bukan temannya, tidak kenal dia, tapi justru yang tidak mengenal itulah yang menolong. Dibersihkannya lah luka-lukanya, dibalutlah dengan baik, lalu dinaikkanlah dia ke atas keledai, dibawalah dia ke penginapan supaya dirawat, supaya dia menjadi sembuh. Adik-adik sekolah minggu, cerita ini mengajari kita semua supaya menjadi anak sekolah minggu yang peduli kepada semua orang dan yang tidak pilih kasih, yang suka menolong, suka membantu, suka berbuat baik. Dan satu lagi tadi, tidak pilih kasih, tidak pilih-pilih teman. Jangan karena bagus mainan kawannya ditemani, kalau enggak bagus mainannya enggak ditemani. Jangan karena banyak jajan kawannya ditemani,
kalau nggak ada jajannya dimusuhi. Tidak seperti itu, tapi semua harus dijadikan teman. Karena Yesus pun tidak suka pilih-pilih. Yesus bersahabat, Yesus berteman kepada semua orang. Yang kaya atau yang miskin, yang pintar atau yang bodoh, yang ganteng atau yang jelek, yang kulitnya putih atau kulitnya hitam, yang rambutnya lurus atau yang keriting, semua dikasihi itu Tuhan. Semua itu adalah sahabat Yesus, teman Yesus. Sekali lagi adik-adik, hari ini firman Tuhan mengajak kita semua anak sekolah minggu peduli terhadap sesama manusia. Kalau ada yang butuh bantuan, maka kita harus membantu. Kalau ada yang butuh pertolongan, maka kita harus menolong. Itulah sikap yang disukai, sikap yang disenangi oleh Yesus. Berbuat baik sebanyak mungkin. Anak sekolah minggu harus peduli terhadap sesama manusia, terhadap semua orang yang ada di sekitar kita. Amin. Terima kasih ya Tuhan atas sapaan firman yang sudah kami dengarkan, yang mengajari kami supaya menjadi penolong bagi sesama manusia. Ajari kami Tuhan supaya kami selalu berbuat yang terbaik kepada orang-orang yang di sekitar kami. Kami mau menolong, kami mau membantu setiap orang yang membutuhkan pertolongan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik sekolah minggu, kita akan mengumpulkan persembahan. Adik-adik sekolah minggu silahkan letakkan uang persembahannya di tangan kanan. Kita angkat lagu pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 424 ayat 1 dan 2. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada ku mengenakannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan aku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita sama-sama berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa
dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu, Amang. Seperti tadi di awal ibadah sudah kakak sampaikan, kita akan ada ayat hafalan. Nah, untuk adik-adik sekolah minggu dari kelas 0 sampai SMP boleh ikut di dalam menghafal ayat ini ya. Pembagian horongnya hanya 2, horong kecil dan horong besar. Horong kecil adik-adik sekolah minggu dari kelas 0 sampai 3 SD dan horong besar dari kelas 4 SD sampai SMP. Untuk horong kecil ayatnya diambil dari Galatia 6 ayat 10b. Ayo yang punya pulpen atau pensil dan kertas dicatat dulu ya. Galatia 6 ayat 10b. Galatia 6 ayat 10b. Nanti adik-adik menghafalkannya, membaca ayatnya, lalu kata-katanya seperti ini ya. Galatia 6 ayat 10b. Marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Nah, seperti itu ya adik-adik. Dan untuk adik-adik sekolah minggu yang horong besar, kelas 4 sampai SMP, ayat hafalannya dari Mazmur 41 ayat 2a. Mazmur 41 ayat 2a. Ayo dicatat, Mazmur 41 ayat 2a. Begini nanti adik-adik sekolah minggu menghafalkannya. Mazmur 41 ayat 2a. Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Nah, seperti itu ya adik-adik. Bagaimana cara mengumpulkannya? Nah, ini dia nih. Kalau mereka cuma menghafal tidak mengumpulkan tidak dapat. Iya, gimana caranya, Kak? Cara mengumpulkannya adalah adik-adik sekolah minggu boleh minta tolong kepada orang tua kalian atau kakak atau abang atau siapa saja yang memiliki akun Facebook. Nanti kalian posting foto dan videonya di Facebook tersebut dan tag ke Sekolah Minggu HKBP Seksama. Nanti akan ada di bawah ini contoh pengirimannya, oke? Dan juga ini berhadiah, tidak cuma menghafal saja. Wah, enak sekali dong Kak, ada hadiahnya. Iya, siapa yang paling rajin mengumpulkan kuisnya, dia akan mendapat hadiah di setiap awal bulan. Jadi misalnya nih kan Kak, kita bulan 4 ada 4 minggu, berarti ada 4 kuis. 4 kuis. Nah, siapa yang paling rajin mengumpulkan 4-4-nya, dia akan mendapatkan hadiah. Dan pemilihan hadiahnya juga dibatasi, hanya 10 orang. Wah, Jadi buruan ya, Kak? iya Kak, harus buru-buruan, harus cepet-cepetan. Siapa cepat dia dapat. Nanti akan dibatasi juga waktunya ya. Kemudian pembagiannya itu 5 juara dari horong kecil dan 5 juara dari horong besar di setiap bulannya. Itu dia untuk sesuatu yang baru di tahun 2021 ini dari kita semua kakak guru sekolah minggunya. Dan untuk menutup ibadah kita hari ini, kakak sekolah minggu mengucapkan Selamat Hari Minggu.